Shalom, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saya rindu saudara-saudara juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dan ini bisa mengubahkan kehidupan kita, memberkati saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bahkan membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, sehingga aplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan dari ayat yang ke-37 sampai ke-47, di sini kita bisa melihat argumen Yesus dan orang-orang Yahudi pada saat itu, karena Yesus pada saat itu sedang mengajar dari Allah, dan dia sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi asli. Jadi kalau kita melihat latar belakangnya, orang Yahudi beranggapan bahwa mereka mempunyai bapa yang bernama Abraham. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat silsilah mereka secara utuh atau dari Kejadian sampai Injil ini, kita bisa menemukan bahwa orang-orang Yahudi itu bisa dikatakan bahwa adalah anak-anaknya Abraham. Karena apa? Karena Abraham pernah dijanjikan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan, itu bangsa-bangsa. Dan orang-orang Yahudi termasuk bangsa-bangsa yang dimaksudkan oleh Allah pada saat itu. Jadi saya tidak menyalahkan pendapat orang-orang Yahudi pada saat itu yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang saya permasalahkan di sini adalah Yesus menyanggah hal tersebut. Bahkan ketika kita baca perikop ini secara keseluruhan, seperti saya katakan tadi, Yesus berkata, Bapamu bukanlah Allah. Karena sempat disinggung juga bahwa mereka, orang-orang Yahudi tersebut, mempunyai Allah yang mereka sebut sebagai Bapa mereka. Jadi ini sebuah pertanyaan besar. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah anak Abraham, anak Allah, tetapi Yesus menyanggah hal tersebut. Kenapa Yesus berkata di ayat yang ke-42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu." Di sini Yesus meragukan Allah sebagai Bapa mereka. Karena Yesus melihat bagaimana apa yang mereka lakukan, apa tanggapan orang Yahudi kepada Yesus. Di situ kita sudah bisa menilai bagaimana respon Yesus kepada mereka. Yesus menyanggah hal tersebut bukan secara hal yang tidak wajar atau tanpa alasan. Yesus menyanggah Abraham adalah bapa mereka atau Allah sebagai bapa mereka karena mereka tidak melakukan pekerjaan yang menunjukkan bahwa mereka adalah anak Abraham dan anak Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu adalah anak Allah, tentunya kamu akan mengasihi aku." Karena apa? Karena Yesus berasal dari Allah, dan tentunya kalau mereka mengasihi Allah atau mereka adalah anak-anak Allah, tentunya mereka mengasihi Dia yang berasal dari Bapa atau dari Allah. Kita bisa melihat bagaimana tanggapan orang Yahudi kepada Yesus. Mereka mau membunuh Yesus, mereka menolak Yesus, bahkan mereka menyangkal Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa orang Yahudi pada saat itu bukanlah anak Abraham dan juga bukan anak orang Yahudi, anak Allah Bapa. Karena kalau memang mereka anak Abraham, seperti yang dikatakan di perikop ini, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Kalau kamu adalah anak Allah, kamu tentunya mengasihi aku sebab aku datang dari Dia yang telah mengutus aku. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-1,
Yohanes mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah sang firman. Yesus adalah firman. Jadi kalau saya tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari atau saya aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai Allah sebagai Bapa kita, tentunya kita mengasihi firman tersebut. Tentunya kita mengasihi Yesus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk menentukan hal tersebut, menentukan siapa Bapa kita, itu terlihat bagaimana ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau respon orang Yahudi terhadap Yesus, sudah saya jelaskan tadi, bagaimana mereka menolak Yesus, mereka mau membunuh Yesus. Sedangkan orang yang mempunyai Allah sebagai Bapanya, tentunya dia mau mendengarkan kebenaran firman itu, bahkan dia mau merenungkannya, bahkan dia mau melakukannya. Di Yohanes pasal yang ke-14, Yesus juga pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku. Jadi orang yang mempunyai Allah sebagai Bapanya, dia tidak hanya menyukai firman itu, tidak hanya merenungkannya, tetapi dia juga melakukannya sebagai buah dari apa yang dia lakukan, apa yang dia dengarkan. Dia menunjukkan buah bahwasannya dia adalah anak Allah, karena dari buahnya kita bisa melihat pohonnya. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan Yesus menekankan kepada orang Yahudi, kamu bukanlah anak Allah, kamu bukan anak Abraham, karena kamu tidak melakukan pekerjaan mereka, bahkan kamu menolak aku, sang firman tersebut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita akhir-akhir ini sering menolak firman? Apakah kita akhir-akhir ini malas mendengarkan firman? Ya, mungkin firman itu kadang bisa membuat kita bosan karena firman ini lagi, yang menyampaikan ini lagi. Pak pendeta ini menyampaikan firmannya bikin saya bosan, bikin saya ngantuk. Main HP aja lah. Kalau respon saudara-saudara seperti itu, saya berani menyimpulkannya, karena ini perkataan Yesus sendiri, bahwa Bapamu bukanlah Allah. Karena jikalau Bapamu adalah Allah, tentunya kamu mengasihi Yesus sang firman tersebut, bahkan kamu mengasihi firman-firmannya. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang mempunyai Bapa, yaitu Allah, tentunya kita akan mengasihi Allah dan kita akan melakukannya. Sebagai ayat penutup, saya akan membacakan di ayat yang ke-47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di sini firman Tuhan menegur kita, mengajari kita bahwa kalau memang kita berasal dari Allah, tentunya kita menerima Dia dan mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita, mengajari kita, bahkan ini menjadi teguran bagi kita, supaya kita bisa meresponi firman Tuhan lebih baik lagi, mengasihi Yesus, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya hari lepas hari. Terima kasih buat kesempatan yang telah saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.